acaranya acara Kolak 1 diselenggarakan oleh KPPN Jakarta 1, narasumber ke-1 dari KPP Gambir 1. Supaya tidak semua satu, maka hadir pula narasumber dari KPKNL Jakarta 2, Mbak Shirley. Jadi lebih beragam gitu ya. Dan tentu tema atau topik yang akan dibahas nanti juga terkait dengan tusi dari kedua narasumber, yaitu tentang perpajakan dan juga tentang pengelolaan kekayaan negara, atau nanti kita akan lihat nih apa yang akan disampaikan oleh Mbak Shirley. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini setelah sekian waktu berlalu, ya kita sudah menyelesaikan atau menyelenggarakan sampai edisi ke-8, hari ini kita masuk ke edisi ke-9, dan ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk bersama-sama membangun komunikasi, membangun koordinasi, dan bagian dari edukasi agar berbagai hal yang terkait dengan tugas dan fungsi kita itu bisa kita jalankan dengan baik, sehingga berbagai isu yang terkait di dalamnya itu bisa terjelaskan dengan baik. Nah, tentu isu-isu perpajakan dan isu pengelolaan kekayaan negara serta kegiatan-kegiatan yang bersifat kekayaan negara dan lelang ini sehari-hari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kapasitas kita sebagai sesama pengelola keuangan negara. Dan sarana-sarana seperti ini memang sengaja kami hadirkan untuk kita bersama-sama mendapatkan pemahaman terhadap hal-hal baru barangkali, atau juga hal-hal mendasar yang bisa saja seiring dengan berjalannya waktu kita sudah mulai sedikit melupakan atau sedikit tergerus ingatan kita terhadap berbagai kebijakan dari sisi perpajakan, kekayaan negara, dan lelang misalnya. Nah, hari ini kita menyegarkan kembali pemahaman itu, dan nanti pada saat diskusi, saya kira ini kesempatan yang sangat baik untuk bisa langsung menanyakan kepada yang ahli di bidangnya. Dan kami juga perlu sampaikan bahwa sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, kami di KPPN itu juga tidak sedikit sering ditanyakan oleh satker kami terkait hal-hal yang sesungguhnya bukan menjadi tusi pokok kami, terkait perpajakan, terkait juga pengelolaan kekayaan negara, dan sebagainya. Nah, ini tentu kami juga sepanjang ada pemahaman yang memadai, kami mencoba untuk menjelaskan, tentu tidak akan sedetil, sekomprehensif dari pemahaman yang dimiliki oleh teman-teman di KPP dan KPKNL. Nah, saat ini kita juga sudah bersama-sama dengan para satker. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi yang ingin disampaikan, didiskusikan, saya kira ini momen yang sangat-sangat tepat. Kami juga mengapresiasi untuk seluruh mitra kerja kami yang ya ini angka partisipan pelan-pelan mulai naik ya. Tadi dimulai sekitar setengah dua sesuai jadwal, partisipannya baru 20-an ya. Sekarang sudah mencapai 50, saya kira ini berangsur-angsur akan bertambah, dan tentu ini menggambarkan bahwa antusiasme dari mitra kerja kami di KPPN Jakarta 1 cukup besar untuk menyimak materi dari kedua narasumber. Saya kira singkat saja itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kami untuk kedua narasumber, Mas Yasvin dan juga Mbak Shirley. Kita akan bersama-sama menyimak kedua narasumber kita, dan nanti mari bersama-sama kita berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru dan komprehensif. Demikian, terima kasih. Mari kita lanjutkan kegiatan kita, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camelin Nambudai atas sambutannya. Semoga pesan yang tadi disampaikan oleh Bapak Camelin Nambudai dapat Kemit, Mbak Nabila. Terima kasih Pak Jamal atas sambutannya. Semoga pesan yang telah disampaikan tadi dapat memberikan semangat bagi kita semua untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama dari Forum Kolak 1 hari ini yang akan menghadirkan materi tentang perpajakan serta penghapusan barang milik negara.
Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Yasmin Fuad Kultom dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1 yang akan membahas materi perpajakan. Setelah itu dilanjutkan dengan materi dari Ibu Shirley Hana Yunita dari KPKNL Jakarta 2 yang akan menjelaskan lebih dalam terkait penghapusan BMN. Baik, langsung saja mari kita simak bersama-sama kepada Bapak Yasmin Fuad Kultom. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Nabila. Sebelum saya lanjut, untuk suara saya sudah terdengar Mbak Nabila? Terdengar, Pak? Dengar ini ya, tak terlalu kecil ya suara saya. Sudah cukup Siap. jelas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara Kolak 1 Plus yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta 1. Pertama-tama yang saya hormati Kepala KPPN Jakarta 1, Bapak Jamaluddin Ambudai. Yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan ini dari KPPN Jakarta 1. Yang saya hormati narasumber dari KPKNL Jakarta 2, dan yang saya hormati para undangan yang hadir dalam pertemuan Teams, Microsoft Teams kita pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Yasmin Fuad Kultom, salah satu penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1, yang pada kesempatan kali ini diberi kesempatan ya dari teman-teman KPPN Jakarta 1 untuk mengisi materi terkait perpajakan dalam acara Kolak 1 Plus, di mana untuk materi ini, untuk yang di tahun ini kalau tidak salah yang sudah keempat ya, di mana di 3 triwulan sebelumnya juga sudah kita laksanakan bersama, dan narasumbernya itu dari kami dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1. Nah, kebetulan saya sebagai penutup di dapat kebagiannya itu di triwulan keempat ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang tahun lalu kalau tidak salah saya dapatnya di lupa antara triwulan 2 atau triwulan 3. Jadi ini saya kebagian untuk tahun ini di triwulan keempat. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang akan kami sampaikan sepertinya juga sudah disampaikan ya, sudah di-share oleh panitia melalui link-nya. Jadi pada kesempatan kali ini kami mencoba merefresh kembali aturan terkait PPh pasal 21 ya, di mana mungkin dari Bapak Ibu, para satker, para mitra dari KPPN Jakarta 1, yang juga mungkin sebagian besar juga mitra dari kami ya, dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1, itu juga sudah pernah memperoleh materi ini ya, dan baik itu dari sosialisasi kami ataupun dari KPP terdaftar masing-masing. Jadi kesempatan kali ini kami mencoba refresh kembali untuk materi PP pasal 21. Dan nanti setelah materi PP pasal 21 kami coba sisipkan sedikit materi terkait korteks ya Bapak Ibu. Karena untuk korteks ini itu semua wajib pajak akan terdampak ya, termasuk juga wajib pajak instansi pemerintah. Jadi nanti akan kita sampaikan sedikit terkait gambaran vortexnya, di mana nanti untuk materi ini khusus yang vortexnya nanti akan kami sampaikan di lain kesempatan, baik itu melalui KPP Gambir 1 ataupun dari KPP di mana Bapak Ibu terdaftar. Karena untuk materi vortex ini itu kita dapatnya lumayan banyak slide-nya. Jadi kalau misalnya di-fullkan sampai hari ini mungkin cukup memakan waktu. Jadi kami sampaikan gambaran secara umum. Oke, baik, kita mulai Bapak Ibu untuk materinya. Mohon izin Mbak Nabila, saya coba share screen ya materi yang pertama.
Oke, baik Mbak Nabila, apakah sudah tampil materi saya? Sudah Oke, siap. Baik, baik Bapak Ibu, kita mulai materi yang pertama yaitu terkait PMK 168 tahun 2023 yaitu tentang juklak pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan orang pribadi. Nah, untuk latar belakang PMK ini sebenarnya apa ya? Disebabkan itu cara perhitungannya ya, di aturan yang lama ya. Di mana di aturan yang lama kompleksitas tinggi, kemudian skemanya bervariasi, dan dari kedua penyebab ini itu dirasa sangat menyulitkan, terutama bagi pemotong ya. Pemotong dalam hal ini satker ya. Kalau untuk satker berarti itu di bagian keuangannya itu dirasa apa ya, untuk perhitungan PP pasal 21 di ketentuan yang lama itu sangat rumit seperti itu. Kemudian dengan adanya PMK 168 ini diharapkan itu pemotong yaitu bendahara itu dimudahkan dalam perhitungan. Kemudian bagi si penerima penghasilan itu bisa memudahkan juga dalam mengcross-check kebenaran dari pemotongan PPh yang dilakukan oleh pemotong pajak ya. Baik itu kalau untuk di sektor swasta itu bagian HRD-nya dengan pegawainya, dan untuk di instansi pemerintah itu antara bendahara dan pegawainya seperti itu. Diharapkan dengan PMK ini terwujud sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, di PMK 168 ini Bapak Ibu, ini nanti ada substansi penting ya yang perlu jadi penekanan bahwa terdapat penyederhanaan cara perhitungan PPh bulanan khususnya untuk PPh bagi pegawai tetap yang Bapak Ibu semuanya sudah familiar ya bahwa perhitungan PPh-nya dengan menggunakan tarif efektif ya, dengan menggunakan tarif efektif atau biasanya istilahnya itu dengan tarif TER. Kemudian substansi yang kedua itu cara perhitungan PPh setahunnya itu masih tetap ya Bapak Ibu. Jadi perhitungan PPh setahunnya itu masih dengan ketentuan yang lama. Jadi yang disimplifikasi itu adalah perhitungan PPh bulanannya saja. Seperti itu. Jadi dengan cara perhitungan PPh setahun tetap ini itu tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi pegawai ataupun karyawan. Jadi untuk PPh-nya itu tetap sama seperti tahun yang lalu, tapi cara perhitungan PPh-nya untuk yang bulanan saja yang berubah. Seperti itu. Nah, untuk tarif masih sama ya Bapak Ibu. Tarif PPh pasal 21 itu ada 5 lapisan tarif sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Karena dari 0 sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Kemudian lanjut lagi sampai ke lapisan berikutnya hingga di atas 5 miliar itu sebesar 35%. Seperti itu. Jadi untuk tarifnya masih sama, tarifnya sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajaknya. Oke, lanjut. Nah, di PMK 168 ini ya Bapak Ibu, diatur bahwa untuk perhitungan PPh bulanan, khususnya bagi pegawai tetap itu menggunakan tarif efektif, di mana tarif efektif ini itu ada 3 kategori ya. Nah, 3 kategori ini diklasifikasikan sesuai dengan besaran PTKP-nya. Jadi ada 3 klaster ya, ada TER A, B atau C yang disesuaikan berdasarkan besaran PTKP dari pegawai tersebut. Nanti kita lihat ya tabel-tabelnya. Nah, untuk TER A seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk
RA ini itu digunakan dengan status pegawai yang PTKP-nya seperti ini, yaitu TK0, TK1, dan K0. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menghitung PPh bulanan seorang pegawai, itu kita pastikan dulu dia status PTKP-nya berapa. Nah, setelah diketahui status PTKP-nya berapa, baru kita akan berikan tarif TER-nya sesuai dengan berapa penghasilan brutonya. Ya, jadi misalnya kalau penghasilan bruto pegawainya itu 3 juta nih, statusnya itu TK0. Nah, berarti kan kalau untuk TK0 penghasilan brutonya 3 juta itu masih dikenakan tarif 0,0%. Seperti itu. Jadi kalau misalnya penghasilannya katakanlah misalnya 6 juta, maka kita lihat 6 juta itu masuk di level yang mana. Ini kalau dari tabel TRA-nya itu masuk ke yang nomor 4, yaitu dengan tarif 0,75%. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi ke TRB. Ini TRB dengan status PTKP yang lebih besar lagi, yaitu TK2, K1, TK3, dan K2. Jadi untuk perhitungannya sama ya Bapak Ibu. Kita tentukan dulu berapa PTKP dari pegawai tersebut, lalu kita kalikan dengan tarif sesuai dengan penghasilan pegawai. Kemudian ada tarif TRC terakhir, yaitu dengan PTKP maksimal sebesar 72 juta ya K3. Nah, ini nanti silakan dikalikan tarif TER-nya sesuai dengan besaran penghasilan brutonya. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu. Sekedar mengulang kembali resume PMK 168 ini, di mana untuk PPh pegawai tetap itu untuk yang bulanan ya, seperti sudah saya sampaikan itu menggunakan tarif efektif bulanan ya, sesuai dengan TRA, B atau C. Kemudian untuk masa pajak terakhir itu untuk menghitung PPh tahunannya itu nanti dengan masih menggunakan dengan tarif yang lama ya, ketentuan yang lama. Kemudian untuk perubahan lagi sedikit itu terkait perhitungan PPh bagi bukan pegawai. Nah, kalau untuk di ketentuan yang lama itu untuk bukan pegawai itu ada pembagiannya lagi, yaitu bukan pegawai yang berkesinambungan, kemudian ada berkesinambungan lebih dari satu pemberi kerja, kemudian ada bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Nah, di ketentuan yang lama untuk yang bukan pegawai ini dibagi lagi di tiga penggolongan ya, yang dimana penghitungan tarifnya itu berbeda. Nah, dengan adanya PMK 168 ini, itu untuk yang bukan pegawai itu diubah menjadi satu ketentuan saja, yaitu di mana untuk bukan pegawai yang 3 tadi tarifnya menggunakan atau perhitungannya disamakan atau disamakan istilahnya dengan bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Jadi apabila Bapak Ibu membayar penghasilan dari orang yang bukan pegawai, baik itu dia berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan, tetap perhitungan PPh-nya itu dengan 50% bruto dikali dengan tarif PPh pasal 17. Seperti itu untuk resume PMK 168 ya. Baik, kita coba lanjut ke contoh perhitungan ya Bapak Ibu. Di contoh perhitungan yang sederhana ini kami coba contohkan itu seorang pegawai ataupun karyawan dengan gaji 10 juta per bulan. Kemudian ada iuran pensiun yang harus dibayar itu sebesar 100.000 per bulan. Kemudian status PTKP-nya adalah kawin dan tidak memiliki tanggungan. Berarti ini PTKP-nya adalah K0 ya Bapak Ibu, K0. Nah, ini kita coba lihat
perhitungan PPh dengan ketentuan yang sebelumnya, di mana kalau misalnya kita mau menghitung PPh sebulan itu kita apa namanya? Kita hitung dulu berapa penghasilan itu sebulannya, lalu dikalikan setahun, lalu dikalikan tarif, lalu dibagi 12. Seperti itu ya. Jadi pada contoh yang sebelumnya, contoh yang lama itu gaji sebesar 10 juta, kemudian ada biaya jabatan 5% kali 10 juta, kemudian ada iuran pensiun 100.000, kemudian didapatlah penghasilan neto sebulannya adalah 9.400.000. Nah, itu adalah penghasilan neto sebulan. Kemudian penghasilan neto sebulan ini kita kalikan 12, ya. Diperoleh sebesar 112.800.000. Kemudian kita kurangi dengan PTKP-nya dengan status K0 tadi, itu didapat untuk PTKP K0 besarnya adalah 58.500.000. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP-nya, didapatlah penghasilan kena pajak setahunnya adalah 54.300.000. Kemudian untuk PPh pasal 21 terutang selama setahun, itu kita kalikan tarifnya dengan penghasilan kena pajaknya tadi. Jadi kita kalikan 2%, kita kalikan 5% dikali 54.300.000. Diperoleh PPh selama setahun itu adalah 2.715.000. Kemudian kita bagi 12 lagi untuk memperoleh besaran PPh per bulannya. Jadi kita bagi 12, didapat PPh terutang itu Rp226.250. Nah, jadi ini adalah perhitungan PPh per bulan dengan ketentuan yang sebelumnya, yaitu di ketentuan 2023 ke bawah. Nah, bagaimana dengan perhitungan PPh bulanan untuk di tahun 2024? Nah, untuk perhitungannya kita menggunakan dengan tarif PER, ya Bapak Ibu, dengan tarif PER seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita tentukan dahulu status PTKP dari pegawai tersebut. Ya, tadi pegawai tersebut kan status PTKP-nya K0 ya, K0. Jadi kalau untuk K0 kita lihat K0 itu masuk ke PER yang A. Ke PER yang A ya Bapak Ibu, coba kita kembali. Jadi pegawai dengan status K0, nah ini dia K0 itu menggunakan tarif efektif yang tabel TER A, seperti itu. Ya. Kemudian kita kalikan dengan penghasilan brutonya. Nah, penghasilan brutonya tadi kan kita peroleh adalah sebesar 10 juta ya Bapak Ibu. Nah, kalau dari tabel TER A, 10 juta itu masuk ke yang nomor 9. Ya, nomor 9 ya. Jadi 10 juta itu masuk ke dalam range penghasilan bruto yang di nomor 9. Nah, kita lihat nomor yang 9 itu tarif efektifnya berapa? Nah, kita lihat ya. Tarif efektifnya itu besarannya adalah sebesar 2%. Nah, jadi untuk penghasilan bulanan dari Tuan R tadi, itu kita kalikan dengan tarif efektif yang 2%. Jadi diperoleh 2% dikali 10 juta itu besarnya adalah 200.000 per bulan. Seperti itu. Kemudian kita hitung lagi untuk PPh di bulan Desembernya ya. Itu kita hitung lagi karena Desember ini kan merupakan pajak masa pajak terakhir ya. Jadi penggunaan TER ini adalah diaplikasikan atau diimplementasikan untuk masa pajak sebelum masa pajak terakhir ya. Kalau misalnya kita 1 tahun penuh, masa pajak terakhir itu kan adalah masa pajak Desember ya Bapak Ibu, masa pajak Desember. Kemudian untuk masa pajak sebelum Desember adalah Januari sampai dengan November. Jadi untuk yang Januari November itu kita kalikan dengan tarif efektif atau dengan TER. Baru nanti di Desember itu kita
hitung ulang kembali berapa PPh di bulan Desembernya dengan cara mengurangkan PPh terutang dengan PPh yang sudah dipotong dengan tarif efektif. Jadi kalau misalnya di contoh yang di Desember ini, yang di kolom warna yang kita tandai warna biru ya, itu PPh setahunnya kan 2715 ya, 2715 seperti contoh perhitungan yang lain. Kemudian kita kurangkan dengan PPh yang sudah dihitung dengan tarif TER selama 11 bulan. Tadi per bulannya itu kan 200.000. Nah, ini ada 11 bulan yang kita potong dengan tarif efektif, yaitu 200.000 kita kalikan selama 11 bulan. Jadi diperoleh PPh yang sudah dipotong dengan R itu adalah 2.200.000 ya. Benar ya, 2.200.000. Kemudian itu sebagai pengurang dari PPh setahun, sehingga diperoleh untuk PPh Desembernya adalah sebesar 515.000 rupiah. Nah, jadi dari contoh ini terdapat perbedaan perhitungan ya Bapak Ibu, di mana untuk perhitungan PPh per bulannya tadi, untuk yang ketentuan lama itu angkanya berbeda dengan perhitungan yang lain. Seperti itu. Tapi ketika dengan perhitungan setahunnya, itu PPh-nya tetap sama, yaitu PPh selama setahunnya itu tetap sama, yaitu 2.715.000. Jadi secara tahunan PPh-nya itu sama, tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Yang berbeda adalah besaran PPh setiap bulannya ya. Dari contoh kan kita lihat ada beberapa perbedaan di perhitungan PPh yang bulanan. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk materi yang pertama terkait PPh pasal 21, mungkin cukup sampai di sini. Saya coba lanjutkan materinya ke materi yang kedua ya, terkait korteks secara umum. Ini saya coba share screen terlebih dahulu. Oh ya, mohon izin Mbak Nabila, untuk waktu saya sampai dengan jam berapa ya? Takutnya ini sampai kelamaan atau gimana? Sampai jam berapa mohon izin Mbak Nabila? Izin Mas Yasmin, mungkin 10 menit lagi Mas Evin ya. 10 menit, oke siap. Ya. Oke, kalau untuk 10 menit sepertinya untuk gambaran umum masih dapat ini. Oke, mohon izin Bapak Ibu semua, saya coba share screen materi yang kedua ya. Tidak terlalu banyak sih, ini sekedar gambaran umum. Nanti materi yang fullnya nanti pada saat kegiatan edukasi konteks yang akan dilakukan oleh masing-masing KPP. Oke, mohon izin saya coba share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, sudah tertampil materi saya di screen-nya? Sudah ya? Sudah aman Mas Oke, Yasmin. siap. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi yang kedua ini ya Bapak Ibu, khususnya bagi sektor di mana DJP ini akan menggunakan sistem baru ya, sistem baru terkait administrasi perpajakannya, di mana pada saat ini sedang dalam proses proses testing ya, sebelum nanti secara resmi diluncurkan. Jadi sebagai informasi awal kepada Bapak Ibu selaku satker ya, tidak hanya satker, juga termasuk ke wajib pajak non instansi ya, badan ataupun orang pribadi. Jadi nanti untuk sistem perpajakan bagi fiskus ataupun wajib pajak itu nanti akan menggunakan namanya sistem Cortex. Nah, untuk sistem Cortex ini ya, nanti ada semacam kegiatan edukasi kepada instansi pemerintah, di mana untuk edukasi ini sebenarnya sudah kami lakukan ke
wajib pajak non instansi pemerintah terlebih dahulu ya. Jadi kami ini tidak hanya di Gambir 1 ya, di seluruh KPP di Indonesia itu sudah melakukan kegiatan edukasi Cortex ke wajib pajak non instansi. Jadi nanti mohon ditunggu dari KPP-nya terkait edukasi terkait Cortex ya. Nah, gambaran umum ya untuk instansi ini kan adalah apa ya wajib pajak yang diberi kewenangan ataupun diberi tugas khusus untuk melakukan administrasi perpajakan sehubungan dengan belanja pemerintah ya. Jadi setiap melakukan belanja tentu ada aspek perpajakannya yang harus dilakukan seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini adalah kewajiban dari instansi pemerintah ya Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini, itu kewajibannya adalah mendaftarkan diri, kemudian melakukan pemotongan, baik itu PPh ataupun PPN, kemudian membuat bukti potong, kemudian melakukan pengecekan faktur, kemudian melakukan pelaporan ya, pelaporan SPT unifikasi, SPT unifikasi yang selama ini Bapak Ibu lakukan di akun DJP online. Nah, jadi untuk Cortex ini ya Bapak Ibu, jadi untuk Cortex ini akan mengintegrasikan berbagai layanan yang telah disediakan di DJP. Nah, untuk layanan di DJP ini itu dia ada beberapa web ya, khususnya bagi yang wajib pajak badan ataupun orang pribadi itu ada beberapa web. Nah, dengan adanya Cortex ini, itu nanti layanannya sudah diintegrasikan di satu channel ya, di satu channel Cortex namanya, yang mungkin nanti pada saat diluncurkan nanti akan lebih tahu ya link ataupun alamatnya seperti itu. Nah, jadi di Cortex ini akan mengintegrasikan layanan-layanan yang selama ini Bapak Ibu pakai. Nah, kemudian untuk Cortex ini itu dia nanti ada dua tampilan ya Bapak Ibu. Ada dua tampilan di mana nanti untuk Cortex ini adalah satu itu untuk yang diakses oleh Bapak Ibu selaku satker ataupun selaku wajib pajak. Terus satu lagi itu yang kita akses sebagai petugas. Nah, jadi untuk aksesnya kita sama-sama ada dua tampilan, satu tampilan dari wajib pajak, satu tampilan dari petugas. Nah, nanti kedua data ini itu nanti terintegrasi di satu aspek seperti itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga ya Bapak Ibu, untuk kondisi saat ini Bapak Ibu kan mengakses layanan kita kan dari akun DJP online ya Bapak Ibu. Akun DJP online dari nama satkernya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pelaporan bulanan untuk sebuah satker itu menggunakan akun dari instansinya. Nah, nanti di Cortex ini Bapak Ibu nanti yang akan menjadi yang pintu masuk untuk akses dari Cortex ini adalah akun dari PIC dari satker tersebut. Seperti itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu implementasikan Cortex, itu nanti yang login adalah login sebagai pengelola keuangannya yang ditunjuk sebagai PIC. Nanti pada menu akses tersebut nanti akan ada pilihan orang pribadi atau PIC ini bertindak sebagai apa? Apakah sebagai dirinya sebagai pribadi, nanti juga ada pilihan dia sebagai mewakili instansi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu semua nanti pada saat implementasi Cortex itu nanti yang login adalah login bendaharanya.
Ya, nanti kalau izin bendaharanya baru nanti dipilih dia bertindak sebagai apa gitu. Nanti ada pilihan dia bertindak sebagai mewakili dari instansinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih perbedaan signifikannya ya dengan aplikasi yang ada saat ini dengan Cortex yang nanti akan diimplementasikan. Jadi mudah-mudahan informasi awal ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya di Satker, dan nanti mohon ditunggu edukasi yang lebih detailnya terkait Cortex ini. Seperti itu. Dan nanti untuk informasi lebih lanjut terkait Cortex, Bapak Ibu bisa melihat di situs web pajak ya. Nanti ada di situs, kemudian juga ada di akun YouTube-nya juga ada. Kemudian nanti ada di portal edukasi dan juga nanti ada aplikasi simulator terpadu. Jadi Bapak Ibu nanti di aplikasi simulator terpadu ini di DJP Online nanti bisa melihat simulasi di Cortex itu seperti apa, nanti secara interaktif. Oke, baik Bapak Ibu, demikian materi dari saya. Sekian dulu untuk materi PP Pasal 21 dan gambaran umum Cortex. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kita diskusikan, silakan saya akhiri dan saya kembalikan ke Mbak Nabila selaku MC. Silakan Mbak Nabila. Terima kasih Mas Yasmin untuk atas penyampaian materinya. Halo. 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 Baik, terima kasih kepada Bapak Yasmin Fakultom atas penyampaian materinya. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa ditahan terlebih dahulu karena masih ada penyampaian materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Shirley Hanayunita dari KPKML Jakarta 2 yang akan menjelaskan mengenai penghapusan BMN. Baik, langsung saja kepada Ibu Shirley Hanayunita, kami persilahkan. Mohon izin, suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar, Ibu? Oh ya, siap. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Shirley dari KPKML Jakarta 2. Izin menyampaikan paparan terkait pemindahan BMN dengan skema penjualan. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpindahan Negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK 6/2021 perubahan atas PMK Nomor 111/PMK 6/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahan BMN. Kemudian PMK Nomor 111/PMK 6/2016 tentang cara pelaksanaan pemindahan BMN. Yang berikutnya PMK Nomor 83/PMK 6/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN. Selanjutnya KMK Nomor 235 Tahun 2023 tentang pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat di lingkungan DJKN. Berikut ini adalah pengertian BMN, yaitu barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu barang yang diperoleh dari yang pertama hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Kemudian pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, ketentuan perundang-undangan atau berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang BMN itu meliputi yang pertama, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, dan yang kedua adalah barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Definisi pejabat dari yang berwenang yaitu antara lain ada pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN, serta kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk melakukan menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Berikut ini definisi pemindah tanganan BMN. Pemindah tanganan BMN itu adalah pengalihan kepemilikan BMN. Prinsip umum pemindah tanganan BMN adalah yang pertama, BMN tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan dapat dipindah tangankan. Kemudian BMN dapat dipindah tangankan kecuali setelah dilakukan PSP terlebih dahulu sebelumnya, dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam rangka pemindah tanganan BMN tersebut dilakukan penilaian atas objek pemindah tanganan, kecuali pemindah tanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan nilai wajar. Dalam hal penilaian dilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai, maka hasil penilaian BMN hanya merupakan nilai taksiran. Bentuk pemindah tanganan antara lain terdiri dari penjualan, tukar-menukar, hibah, serta penyertaan modal pemerintah pusat. Penjualan merupakan pengalihan kepemilikan kepada BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Kemudian tukar-menukar merupakan pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang. Kemudian yang terakhir, penyertaan modal pemerintah pusat, yaitu pengalihan kepemilikan BMN yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperuntukkan sebagai modal atau saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Kemudian terkait penjualan BMN, objek penjualan adalah penjualan dilakukan terhadap BMN berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang. Pertimbangan pelaksanaan penjualan BMN itu yang pertama, optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan lagi dalam fungsi KL atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Kemudian secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual. Yang terakhir, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan kendaraan dinas operasional memiliki syarat, yaitu antara lain penjualan BMN tersebut berupa kendaraan dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu paling singkat umurnya 7 tahun. Kemudian penjualan berupa kendaraan tersebut harus rusak berat dengan kondisi fisik tingginya 30% berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berwenang. Kajian penjualan BMN selain tanah dan atau bangunan berupa aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek yuridis. Aspek teknis yaitu tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Kemudian secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. Selanjutnya tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan seperti terkikis, aus, dan sejenisnya. Kemudian tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. Kemudian dari aspek
ekonomisnya lebih menguntungkan apabila BMN tersebut dijual karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar daripada manfaatnya yang diperoleh. Setelah itu aspek yuridisnya sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Berikut ini tata cara penjualan BMN selain tanah dan bangunan yang berada pada pengguna barang. Jadi pengguna barang pertama membentuk tim internal, dapat melibatkan instansi teknis atau penilai, kemudian penelitian, data administratif dan fisik, kemudian menerbitkan berita acara, setelah itu dihasilkan laporan hasil pelaksanaan tugas, dan kemudian mengajukan permohonan penjualan ke KPN. Selanjutnya, setelah terbit persetujuan penjualan, kemudian mengajukan permohonan lelang, melakukan permohonan lelang dengan cara lelang paling lama 6 bulan sejak tanggal persetujuan penjualan. Setelah itu, melakukan serah terima BMN, menerbitkan BAST, dan melaksanakan penghapusan BMN. Pendelegasian kewenangan pengelola barang kepada pengguna barang. Apabila berupa penjualan objek BMN yang didelegasikan ke pengguna barang, yaitu selain tanah bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta per unit satuan, serta bongkaran BMN karena perbaikan, baik renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. Penjualan melalui lelang yang pertama, permohonan penjualan BMN yang berada pada pengguna barang dengan cara lelang diajukan oleh PB kepada instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pelayanan lelang paling lama 6 bulan sejak tanggal persetujuan penjualan pengelola barang. Kemudian, dalam hal permohonan penjualan BMN secara lelang diajukan melebihi jangka waktu, terlebih dulu melakukan penilaian ulang. Kemudian BMN yang tidak laku terjual pada lelang pertama dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 kali. Selanjutnya, pada pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 6 bulan sejak tanggal lelang sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan penilaian ulang. Berikut ini penjualan melalui lelang, tapi apabila tidak laku. Setelah pelaksanaan lelang tidak laku, apabila BMN berupa tanah dan atau bangunan, maka pengelola barang dapat melakukan alternatif bentuk pengelolaan BMN yang lain, baik yang berada pengelola barang maupun pada pengguna barang. Apabila BMN berbentuk selain tanah dan bangunan, pengelola barang dapat melakukan alternatif bentuk lain pengelolaan BMN untuk BMN pada pengelola barang. Pengelola dapat menyetujui alternatif tersebut berdasarkan usulan dari pengguna barang untuk BMN pada pengguna barang. Penghapusan BMN adalah tindakan menghapuskan BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN meliputi dari daftar penghapusan daftar barang pengelola, daftar barang pengguna, dan atau daftar barang kuasa pengguna dan daftar barang milik negara. Nah, selain itu ada pula jenis penghapusan BMN berupa penghapusan sebab-sebab lain, antara lain apabila aset terwujud, aset tersebut hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, mati, atau untuk hewan, ikan, dan tanaman, harus dihapuskan untuk bangunan yang terdiri atas pihak lain atau pemerintah daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahan. Kemudian harus dihapuskan untuk ATR atas aset milik lain karena tidak dapat dilakukan pemindahan. Selanjutnya harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi rusak berat dan atau membahayakan lingkungan sekitar. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan bentuk KSP, BSG maupun BGS atau KSPI setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah. Harus dihapuskan karena anggaran atau bangunan pengganti sudah tersedia, kemudian akibat keadaan kahar atau force majeure. Selain itu, penghapusan sebab lain berupa aset tak berwujud seperti software, lisensi karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, dan masa manfaat kegunaan dari aset tersebut sudah berakhir. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Ibu Shirley atas paparan materinya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau Slido yang telah disediakan pada link Tree. Baik. Sambil menunggu, mungkin saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk di Slido. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Fadli, Satker 667812. Pertanyaannya, jika sewa ruang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, apakah tetap dikenakan PPN? Berapa tarif PPN dan PPh-nya? Lalu bagaimana mekanismenya jika kita sebagai bendahara? Mungkin ini pertanyaannya untuk Pak Yasmin ya. Mau langsung dijawab atau kita tampung dulu Pak Yasmin? Oke, langsung aja Mbak Nabila. Baik, silakan Mbak. Oke. Baik, mohon izin saya coba menjawab ya pertanyaan dari Pak Fadli ya dari Satker 667812. Nah, ini terkait sewa ruangan ya. Sewa ruangan yang pada umumnya itu dikenakan PPh final ya. Kalau PPh final apakah tetap dikenakan PPN ya, dan bagaimana mekanisme pemungutannya ya, baik itu PPN ataupun dari PPh-nya. Oke, baik Pak Fadli, untuk penyewaan ruangan ya, untuk penyewaan ruangan ini itu masuk di kategori apa namanya? Kategori PPh final ya. PPh final yaitu PPh sewaan atas tanah dan atau bangunan ya. Jadi kalau misalnya Satker itu melakukan sewa ruangan dalam artian ini sewa ruangannya itu bukan di hotel ya Bapak Ibu ya. Jadi sewa ruangan ini bukan disediakan oleh hotel, maka sewa ruangan ini dikenakan PPh final seperti itu dengan tarif sebesar 10% dari nilai brutonya. Kemudian untuk terkait PPN-nya, nah untuk PPN ini kami coba jelaskan terlebih dahulu terkait siapa penanggungnya ya Bapak Ibu. Nah untuk PPh final itu yang menjadi penanggung adalah si pemberi jasa. Dalam hal ini adalah yang menerima hasilan. Ya, jadi yang dipotong itu adalah penghasilan yang diterima oleh penyedia ruangan. Katakanlah misalnya yang penyedia ini adalah contoh misalnya PTX gitu. Nah, jadi yang dikenakan PPh final ini adalah PTX seperti itu. Jadi misalnya dia kasih harga sewanya adalah 10 juta, maka nanti yang ditransfer ke si PTX-nya adalah sebesar 9 juta. Ya, jadi 1 jutanya disetorkan oleh Satker, dipungut oleh Satker untuk disetorkan ke kas negara. Dan untuk terkait PPN, nah untuk PPN ini sebenarnya adalah beban dari instansi, beban dari penyewa. Dalam hal ini adalah Satker. Nah, di dalam PMK 59 nilai transaksi yang yang dilakukan pemungutan oleh Satker itu adalah nilai transaksi yang di atas 2 juta seperti itu. Jadi ketika nilai transaksinya katakanlah misalnya 3 juta, maka itu sebenarnya itu sudah harus ada PPN-nya. Dan bagaimana dengan pembebanan PPN-nya? Itu tentu saja sebenarnya merupakan beban dari
si si Satker. Seperti jadi beban si Satker. Artinya ketika bertransaksi dengan PTX ini nilai transaksinya adalah 3 juta, maka kalau untuk dari penyedianya kan itu bukan bebannya dia ya untuk PPN. Itu sebenarnya beban dari Satker yang juga kebetulan PPN-nya itu dipungut atau disetorkan oleh Satker. Jadi ketika bertransaksi dengan nilai 3 juta tersebut, maka dari Satker itu seharusnya menganggarkan nilai sewanya plus dengan PPN-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada ingin mau melakukan sewa sewa ruangan nih, kemudian didapatlah rekanannya lokasinya yang sudah yang sudah dipilih, kemudian ketika bernegosiasi dengan harganya berapa, nah itu pastikan untuk memperhitungkan nilai PPN yang akan disetorkan oleh si Satker seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk menghindari kemungkinan penyedia itu sedikit dirugikan, misalnya katakanlah tidak ada pembahasan terkait nilai PPN-nya, jadi seolah-olah yang menanggung adalah si penyedia. Jadi ketika Satker ingin melakukan transaksi sewa tersebut yang ada PPN-nya, itu nanti silakan diperhitungkan PPN-nya terlebih dahulu berapa. Jadi dari Satker itu bisa memperhitungkan dan nanti bisa menetapkan nilai PPN yang akan dipungut. Seperti itu jawaban dari kami, Pak. Saya kembalikan ke Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mas Yuswan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, yakni dari SK. Pertanyaannya untuk PPH 21 masa Desember 2024, PNS dan P3K apakah sudah dihitung oleh aplikasi Gaji Web, sedangkan pembayaran tukin melalui Gaji Web di Satker kami baru dimulai sejak bulan Juni 2024. Maka tukin Januari sampai Mei 2024 belum ada di database Gaji Web. Jadi komponen penghasilan diperhitungkan pada PPH 21 masa Desember tidak lengkap. Lalu untuk dasar kami membuat bukti potongan 1721 strip A1 dan A2 apakah menggunakan komponen penghasilan sebenarnya atau hanya yang ada di Gaji Web. Terima kasih. Silahkan Mas Yuswan, kami persilahkan untuk dapat menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Ini mohon izin Mbak Nabila, kami coba jawab ya pertanyaan ini dari sudut dari sudut KPP ya. Jadi untuk PPh pasal 21 ini apakah sudah hitung dengan otomatis aplikasi Gaji Web? Kalau dari kami sih sebenarnya kurang tahu juga ya apakah di aplikasi Gaji Web tersebut sudah mengakomodir perhitungan TER, karena untuk aplikasi Gaji Web ini sebenarnya yang mengampu ini bukan dari DJP ya, bukan dari DJP. Jadi untuk terkait PPh pasal 21 di Desember ini yang nanti ya kita kurang tahu apakah sudah terakomodir atau belum di aplikasi Gaji Web. Kalau informasi yang saya dengar dari beberapa satker itu untuk yang bulanan itu katanya sudah. Cuma nanti untuk yang Januari sih kalau dari logika dari logika saya ya, dan sistemnya sih harusnya sudah mengakomodir seperti itu. Jadi untuk terkait apakah sudah itu otomatis atau belum, itu dari sudut kita ya, dari DJP belum bisa memastikan seperti itu. Terus terkait pembayaran tukin melalui Gaji Web itu baru mulai Juni 2024, maka tukin Januari sampai Mei belum ada di database Gaji Web. Jadi komponen penghasilan yang terkena pada Desember tidak lengkap.
Nah, mohon izin saya coba menjawab pertanyaan ini terkait dari sudut perpajakan kita ya. Sebenarnya kalau untuk dari Ibu Port Unifikasi ya Bapak Ibu. Jadi aplikasi perpajakan yang disediakan oleh DJP itu adalah DJP online. Nah, di mana di DJP online itu ada e-Port Unifikasi. Nah, ketika Bapak Ibu ingin katakanlah misalnya membuat bukti potong tahunan seperti. Nah, untuk bukti potong tahunan ini sebenarnya sih datanya itu adalah hasil inputan dari Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu semua dari dari data-data keuangannya seperti itu. Jadi ketika misalnya dalam membuat bukti potong A2 kemudian ternyata di gaji webnya itu baru mulai Juni, itu nanti dalam pembuatan bukti potongnya itu bisa dibuat secara manual ya, sesuai dengan data yang dimiliki oleh bendahara. Jadi misalnya bendahara kan sudah punya data pembayaran gaji dari Januari sampai dengan bulan Mei yang belum web gaji belum gaji web ya. Kemudian dari mulai Juni itu sudah mulai dengan gaji web. Nah, jadi Bapak Ibu itu sebenarnya bisa membuat bukti potongnya itu di Ibu Port Unifikasi dengan menggabungkan data yang dari yang sebelum gaji web dengan data yang sesudah gaji web seperti itu. Jadi dari angka tersebut sebenarnya bisa dilihat ya kalau untuk dari perpajakan seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Nabila. Jelas banget jawabannya. Dari Mas Andra mungkin ada yang ingin ditambahkan Mas terkait dengan gaji webnya? Baik. Mohon izin pertanyaannya bukan tentang gaji web. Ini saya yang nanya malah. Pertanyaan gini Mas Yaswin, kalau misalnya untuk pegawai yang kita pekerjakan, pemerintah pekerjakan, entah itu PNS atau PPNPN, apabila dalam tahun anggaran berjalan itu terdapat perubahan penghasilan, baik naik ataupun turun, dan entah itu 1 kali atau 2 kali, itu nanti perhitungan dengan tarif PER-nya itu apakah di bulan penghasilannya itu sudah berubah nominalnya langsung menyesuaikan ke persentase yang kita bil tadi, atau ada mekanisme lainnya. Terus nanti untuk bulan Desember perhitungan pajaknya kan umumnya menghitung yang 1 tahunnya dulu terus dikurangi dengan pajak yang Januari sampai November. Nah, untuk yang kasus perubahan penghasilan selama tahun berjalan itu nanti penghasilan 1 tahunnya itu dihitungnya bagaimana? Apakah real menjumlahkan dari Januari sampai Desember atau mengambil rata-rata atau bagaimana? Terima kasih. Oke, sudah tanya Bapak. Aku tanya ya. Oke, baik. Pertanyaan dari Mas Andra ya. Mas Andra ini dari mana nih? Dari KPPN atau dari, soalnya bajunya sama. Dari KPPN. Oke, siap. Mas Andra, jadi terkait misalnya ada pegawai, katakanlah pegawai ataupun karyawan ya, misalnya di bulan yang bersangkutan misalnya ada kenaikan gaji, katakanlah misalnya kalau istilah kita biasanya di bulan berapa gitu naik grade gitu misalnya gitu, katakanlah gitu ya Mas Andra ya. Jadi untuk pengenaan tarif efektifnya ini itu nanti dengan menyesuaikan dengan berapa penghasilan brutonya. Jadi kalau misalnya penghasilan brutonya naik, ya otomatis nanti tarif efektifnya nanti ya berubah sesuai dengan penghasilan brutonya. Misalnya contoh pegawai tadi kan misalnya dia dapat gaji rutin 10 juta per bulan tuh, 10 juta per bulan. Itu asumsinya kan dia selama setahun itu dia gaji dia tetap flat 10 juta selama setahun per bulan, tidak ada penghasilan lain-lain.
Nah, katakanlah misalnya di bulan November ini dia itu dapat apa namanya tambahan misalnya, ataupun dia naik naik apa namanya naik gaji atau naik grade gitu, yang apa namanya yang dari 10 juta itu menjadi 15 juta, katakanlah seperti itu. Nah, maka otomatis nanti ketika tarifnya itu nanti menggunakan bukan tarif yang di range yang 10 juta. Berarti dia harus pindah ke range yang 15 juta seperti itu. Jadi ada kemungkinan memang untuk pengenaan tarif ini itu tiap bulannya berubah-ubah ya, sesuai dengan penghasilan brutonya. Bisa juga naik, bisa juga turun. Misalnya kalau misalnya ada pegawai yang apa namanya yang sebelumnya grade-nya katakanlah grade 10, kemudian di per bulan berapa itu grade-nya turun, misalnya jadi downgrade jabatan atau seperti apa gitu. Nah, jadi untuk tarif efektifnya sih menyesuaikan dengan berapa penghasilan bruto yang diterima di bulan tersebut. Nah, ketika menghitung PPh selama setahun, itu nanti yang perlu dihitung adalah dijumlahkan berapa penghasilan brutonya, Mas. Ya, jadi kalau misalnya penghasilannya itu ternyata ada beberapa bulan yang naik gaji ataupun kenaikan grade, itu nanti diperhitungkan seperti itu. Jadi tidak dihitung rata-rata penghasilannya berapa. Jadi tetap memperhitungkan berapa penghasilan brutonya, baru nanti itu dikalikan selama apa namanya dihitung PPh setahunnya, baru dikurangkan dengan PPh yang sudah dipotong. Seperti itu, Mas Andra. Terima kasih, Mas Yasvin. Terima kasih Mas Yasvin atas jawabannya. Untuk Mas Andra, apakah sudah jelas Mas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Baik, jika sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous. Pertanyaannya, jika terjadi kelebihan bayar atas PPh 21 gaji dikarenakan pegawai tersebut pensiun di pertengahan tahun, bagaimana perlakuan atas kelebihan bayar tersebut? Apakah apabila membeli barang di toko besar seperti IKEA dan Apple Store tidak dipotong PPN dan PPh 22? Karena toko-toko mengaku belum pernah membuat faktur 020. Dan itu silakan Mas Yasvin untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik Mbak Nabila, saya coba jawab ya pertanyaan dari Anonymous ya. Nah, untuk yang pertama ya, itu kalau misalnya ada kelebihan PPh pasal 21 yang disebabkan pegawai tersebut berhenti ataupun pensiun. Ya. Pensiunnya itu tidak pas di akhir tahun ya, katakanlah misalnya di November ataupun di Oktober. Nah, bagaimana perlakuan atas kelebihan bayar pajak tersebut? Oke, ini saya coba jawab dulu apa namanya dari sudut apa namanya PPh yang PNS ya Bapak Ibu, yang PNS. Nah, untuk yang PNS itu memang ketika setelah kan dari bulan Januari sampai katakanlah gini, per 1 November pegawai tersebut pensiun. Nah, berarti kan si pegawai itu bekerjanya kan dari Januari sampai dengan Oktober. Ya. Jadi ada 10 bulan nih, ada 10 bulan dia bekerja. Nah, ternyata setelah dihitung PPh selama setahunnya dari Januari hingga Oktober, itu ternyata lebih besar ya, lebih besar PPh terutangnya dari bukan lebih kecil PPh terutangnya daripada PPh yang sudah dipotong ya, sudah dipotong dari bulan Januari sampai dengan bulan apa namanya Oktober ya, sampai dengan bulan Oktober. Jadi ketika statusnya lebih bayar, maka sebenarnya sih untuk lebih bayar tersebut
apa ya, untuk PNS ya, itu lebih bayar tersebut sebenarnya kan bukan menjadi hak dari pegawai tersebut ya. Karena kan untuk PNS ini kan apa ya, untuk PPh-nya kan sudah ditanggung pemerintah ya. Jadi PPh yang sudah disetorkan ataupun yang sudah dibayarkan itu sebenarnya adalah PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketika pegawai tersebut statusnya ternyata lebih besar, PPh yang sudah dipotong dibandingkan dengan PPh yang berutang, maka atas kelebihan bayar tersebut itu bagi si pegawai itu tidak berhak untuk dikembalikan. Seperti itu ya, tidak berhak selisihnya itu tidak berhak dikembalikan ke pegawai. Seperti itu, karena itu merupakan bukan haknya pegawai, karena itu kan udah ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi kelebihan bayarnya itu, selisih lebihnya itu tidak dikembalikan ke pegawai, dan status SPT si pegawai itu tidak lebih bayar statusnya. Tetap statusnya nihil sesuai dengan PPh terutangnya. Karena secara real dia itu sebenarnya kan PPh-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kelebihannya itu tidak dikembalikan ke si pegawai. Nah, lain halnya kalau misalnya yang dibayarkan ini pegawainya itu statusnya adalah yang apa namanya, yang bukan PNS ataupun yang bukan ditanggung pemerintah. Nah, ini ada beda perlakuan ya, karena katakanlah misalnya ada sebuah satker itu ada mempekerjakan bukan PNS. Pada umumnya sih biasanya itu P3K atau sejenisnya seperti itu, yang apa namanya, yang dipersamakan dengan itu, yang status PPh dari pegawai tersebut itu tidak ditanggung. Nah, ketika terjadi kondisi misalnya seorang pegawai dipotong itu lebih dari apa namanya, PPh terutangnya itu lebih kecil dari yang sudah dipotong, maka itu adalah menjadi haknya si pegawai untuk dikembalikan. Seperti itu ya. Jadi selisih lebihnya itu nanti dikembalikan ke pegawai yang dimaksud, seperti itu. Cuman yang menjadi kendala bagi satker itu saya kurang tahu ya aturan terkait kebendaharannya, itu sistemnya bagaimana ketika satker itu ingin membayarkan kelebihan pemotongan PPh dari si pegawai tersebut, pegawai yang apa namanya, status PPh-nya ditanggung sendiri oleh si pegawai. Seperti itu yang lebih. Kemudian saya lanjut lagi untuk yang pembelian barang di toko besar ya, misalnya IKEA, Apple Store, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya ya perlu kami jelaskan juga. Ketika Bapak Ibu Satker melakukan belanja ke toko, misalnya katakanlah di IKEA ataupun di Apple Store, itu kan sebenarnya apa ya, dianggap penjualan retail ya, penjualan retail, di mana ketika toko tersebut baik itu offline ataupun toko offline, itu kan ketika melakukan penjualan barangnya itu kan dia sistemnya sistem apa ya, ke konsumen akhir ya, konsumen akhir, yang tentu itu tidak bisa dipungut oleh apa namanya, instansi seperti itu. Mungkin kalau ketika pembelian barang yang nilainya 2 juta ke bawah mungkin masih bisa, tapi yang menjadi kendala nanti ketika pembelian nilainya yang di atas 2 juta. Nah, itu kan harus dipungut PPh-nya. Sementara kan PPh-nya kan untuk toko kan itu dihitung sendiri oleh si IKEA dan yang lain-lain. Jadi apa namanya, kalau kami sarankan ya Bapak Ibu, ketika melakukan belanja itu ketika nilainya di atas 2 juta itu sangat riskan sekali terkait pemotongan PPh ataupun PPN-nya. Beda hal kalau misalnya transaksinya itu di bawah 2 juta ke bawah, itu kan tidak ada kewajiban dari satker untuk melakukan pemungutan seperti itu. Jadi saran kita dari KPP itu kalau misalnya transaksinya nilainya di atas 2 juta, mungkin bisa ke apa namanya, ke
toko-toko ataupun penyedia yang bisa mengadministrasikan perpajakannya seperti itu. Dan juga sebenarnya sih ada toko daring ya, ada juga platform-platform belanja online itu yang sudah masuk di sistem informasi pengaduan pemerintah ya. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin alternatif bisa belanja ke situ. Di mana kalau misalnya Bapak Ibu selaku satker berbelanja ke merchant ataupun ke apa istilahnya retail ataupun merchant yang sudah tergabung dalam SIPP, Sistem Informasi Pengaduan Pemerintah, itu tidak perlu melakukan pemungutan sama sekali, karena nanti yang melakukan pemungutan terkait perpajakannya itu nanti dari pihak apa namanya, dari pihak platformnya seperti itu. Jadi pihak platformnya itu nanti yang melakukan pemungutan ke apa istilahnya ya, yang penjual di platform tersebut seperti itu. Oke, lanjut. Ini apabila ada satker yang bertransaksi pengadaan jasa yang penyedianya itu OP. Nah, apakah PPh yang dipotong itu pasal 21 atau 23? Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada transaksi jasa ya, transaksi jasa itu perlu dilihat dulu penyedianya itu apakah apa namanya badan usaha ataupun orang pribadi. Nah, kalau misalnya penyedianya itu adalah badan usaha dengan dibuktikan dengan NPWP badan, maka itu dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Tapi kalau misalnya penyedianya orang pribadi, maka atas transaksi jasa tersebut dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Seperti itu perbedaannya ya Pak Rian ya. Jadi kalau misalnya ada pengadaan jasa yang menyediakan itu adalah orang pribadi, maka PPh yang dipungut adalah PPh pasal 21. Seperti itu. Jadi pengadaan jasa ini sama seperti kalau misalnya satker itu apa namanya mengundang narasumber dari swasta ataupun juga misalnya menggunakan jasa konsultan hukum terkait apa namanya terkait satker ya, itu kan jasa ya, jasa konsultan dan jasa pembicara seperti itu. Maka itu dilakukan pemotongan PPh pasal 1. Oke, lanjut lagi terkait P3K selaku anggota SK kegiatan mendapat honor per bulan. Maka buku P pasal 21-nya apakah dipilih 21.100 potongan pajak 0%. Oke. Baik, kalau untuk terkait honor ya, honor ini kan kita lihat ya apakah yang menerima itu apakah PNS atau bukan. Kalau misalnya menerima itu adalah PNS, maka itu dihitung sesuai dengan tarif PPh finalnya, ya sesuai dengan golongannya. Golongan misalnya 0, golongan 2 ke bawah ya itu 0%, terus golongan 3 5%, golongan 4 itu 15%. Nah, ketika yang memperoleh penghasilan itu adalah P3K-nya, maka honor tersebut itu nanti dipilih kodenya yang tidak final ya, yaitu 21.100.01 seperti itu. Kalau yang tidak final itu kan kodenya kalau tidak salah 21402 seperti itu ya, dari anonimus. Kemudian satu lagi nih, kenapa pembayaran menggunakan kartu kredit pemerintah masih melakukan pemotongan pasal 23 sedangkan PPh pasal 22 dan PPN sudah dikecualikan. Mohon izin Bapak Ibu terkait untuk KKP ya, itu memang untuk ketentuannya kita nggak tahu ya kenapa untuk KKP ini PPh pasal 23 itu kenapa nggak dipungut juga gitu misalnya seperti PP pasal 22 dan PPN. Nah, kalau ini sebenarnya lebih ke ranah kebijakan ya Bapak Ibu. Kenapa PP pasal 23 itu belum di apa namanya tidak di yang termasuk yang tidak dipungut seperti itu. Nah, kalau dari kita sih sebenarnya nggak tahu juga kenapa PP pasal 23 ini
belum ataupun masih harus dilakukan pemotongan PPh pasal 23 karena secara ketentuan regulasinya masih seperti itu. Yang masih dibebaskan adalah PPh pasal 22 dan PPN. Namun mungkin saja ya seiring dengan banyaknya case ataupun masukan-masukan dari kementerian ataupun lembaga lain, itu nanti ya bisa saja ada ketentuan tambahan ataupun perubahan yang mengenai PPh pasal 23 ini ya, yang sumber dananya itu dari KKP seperti itu. Jadi kalau misal ditanya kenapa PPh pasal 23-nya masih dipotong, nah itu kita nggak bisa jawab ya Bapak Ibu karena ini sudah ranahnya kebijakannya seperti itu, dari aturan seperti itu, terkait latar belakangnya kita juga belum tahu ya kenapa. Jadi secara ketentuan ya PPh pasal 23 itu tidak masuk ke dalam yang tidak dipungut oleh instansi ketika berbelanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Nabila lagi nih. Baik, terima kasih Mas Yasvin atas jawabannya. Sepertinya seluruh pertanyaan sudah terjawab ya Mas. Saya mohon izin Bapak dan Ibu karena waktunya sangat terbatas, jadi tadi slide-nya memang sudah kami tutup. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, bisa di-hold dulu atau mungkin dari Mas Yasvin ada kontak yang dapat dihubungi jika Bapak dan Ibu di sini ingin melakukan konsultasi lebih lanjut, Mas. Boleh Bapak Ibu, kalau misalnya ingin konsultasi ya, misalnya ada pertanyaan terkait perpajakan atau bagaimana, bisa kontak ke WA KPP Gambir 1 di nomor 0811 82 80 025. Sekali lagi, bisa kontak ke WA kami. Ada linknya di webnya KPPN Jakarta Selatan. Oh sudah ada ya Bu ya, oke. Nomornya masih sama ya Bu Retna dan Mbak Nabila di 0811 8280 025. Baik, terima kasih Mas Yasvin atas informasinya. Nanti Bapak dan Ibu yang nggak keburu tadi mencatat nomornya bisa mengakses bisa mengakses web KPPN Jakarta 1 ya Bapak dan Ibu, karena tadi kata Bu Retna ada di web KPPN Jakarta 1 untuk nomor konsultasinya. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi dan antusiasmenya dalam sesi diskusi yang sangat aktif ini. Lumayan banyak pertanyaan untuk hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Yasvin dan Bu Shirley atas pemaparan serta jawaban yang sangat bermanfaat. Sebelum menutup acara kita hari ini, saya mohon izin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, bagi yang belum mengisi absensi, kami mohon kesediaannya untuk dapat mengisi absensi melalui Linktree yang ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Baik, dengan demikian berakhirlah rangkaian acara Forum Polak 1 Plus edisi ke-9 kali ini. Kami harap semoga informasi dan wawasan yang tadi telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di forum Polak 1 berikutnya, yaitu tahun depan ya Bapak dan Ibu, di tahun 2025 kita bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih, semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yasvin dan Bu Shirley. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang telah hadir hari ini. Mohon izin Mbak Nabila, nanti boleh disampaikan ke Bu Retna. Kalau misalnya ada record ini nanti boleh disampaikan ke saya, boleh ya sebagai laporan kita ke Pak Iya, boleh Pak. Kepala. Oke. Iya, Terima kasih boleh. Mbak Nabila. Baik,